Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di depan kita musim kebaikan akan segera tiba, yaitu bulan Ramadan. Yang ketika datang bulan tersebut, maka Rasulullah SAW memberi kabar gembira pada para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, "Attakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang menjanjikan banyak hal. Kata Nabi SAW, pada bulan tersebut futihat abu-abu sama, dibukakan pintu-pintu langit. Dalam riwayat futihat abu-abu rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat. Dalam riwayat futihat abu-abul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa quliqat abu-abu niran, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Artinya pada bulan tersebut dibukalah pintu-pintu langit, bahwasanya amalan seorang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa seorang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukalah pintu-pintu rahmat Allah sangat mudah turun kepada hamba-hambanya. Futihat abu-abul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, pertanda bahwasanya sangat mudah bagi seorang masuk surga pada bulan tersebut. Maka ini kesempatan besar bagi setiap kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran pahala berlimpah ruah. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya beramal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dari sisi kaman wa kaifan, dari sisi kuantitas maupun kualitas. Meski tidak ada dalil khusus yang menunjukkan berapa banyak dilipat gandakan, tetapi jelas bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan.
Namanya keberkahan adalah banyaknya kebaikan yang menetap pada bulan tersebut. Namun di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-umratu fi Ramadan, taqdilu hajatan ma'i." Umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Tentu kita tahu perbedaan yang jauh antara umrah dengan haji. Haji adalah rukun Islam. Kemudian juga kegiatan ibadah umrah hanya sebentar, hanya tawaf dan sa'i dan bertahalul. Adapun haji, kegiatan ibadah sangatlah banyak. Ada mabit di Mina, ada wukuf di Padang Arafah, ada mabit di Musdalifah, ada lempar jamarat, ada tawaf ifadah, ada tawaf haji, ada tawaf wada, kemudian ada mabit di Mina, dan ada lempar jamarat. Dan tentunya pahala haji jauh lebih daripada pahala umrah. Ternyata umrah di bulan Ramadan pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji, bahkan seperti beribadah haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah umrah di bulan Ramadan tidak sama dengan ibadah umrah di bulan-bulan yang lainnya, karena pahala dilipat gandakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi sahr. Bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin hanya sekitar 10 jam kurang lebih, maka itu lebih baik daripada ibadah yang dia lakukan selama 1000 bulan tanpa ada Lailatul Qadar. Tentu apa artinya semalam dibandingkan dengan 1000 bulan? 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Ternyata ibadah semalam melebihi ibadah selama 83 tahun. Sedangkan umur kita mungkin tidak akan sampai dengan 83 tahun. Ini dalil bahwasanya malam tersebut pahala dilipat gandakan dengan perlipatan gandaan yang sangat luar biasa, baik secara kaman wa kaifan, meskipun secara kuantitas maupun kualitas. Di dalam sebagian hadis, dalam sebagian riwayat Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bini adam lahu, setiap amalan anak Adam adalah untuknya. Wal hasanatu bi'asi amsalihha, dan pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'a mi'atin dikfin, sampai 700 kali lipat. Ila syam, kecuali puasa. Fa inna kulli wa anna ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan mengganjarnya dengan lipat ganda yang di luar daripada kaidah amal-amal yang lain. Oleh karenanya, sebagian salaf menyatakan, sempat diriwayatkan oleh An-Nakhai, seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata bahwasanya tasbiha fi Ramadan khairu min alfi tasbiha fiha ghairihi. Satu tasbih kita mengucapkan subhanallah di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan yang lainnya. Beliau juga mengatakan, saumu yaumin fi Ramadan afdal min alfi yaumin. Puasa sehari di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 hari di bulan-bulan yang lainnya. Dan dia berkata, rakaatun fi Ramadan, satu rakaat di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan-bulan yang lainnya. Dan ini juga diriwayatkan dari Az-Zuhri, seorang tabi'in. Beliau mengatakan dengan perkataan yang mirip kata beliau,
tasbihatun wahidatun fi Ramadan khairu min alfi tasbiha fi ghairihi. Satu tasbih di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan yang lainnya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk banyak-banyak beribadah. Kalau orang-orang untuk perkara dunia, kalau ada pameran atau ada event, di situ ada perdagangan yang memberi keuntungan yang banyak, maka lihat bagaimana para pedagang bersiap-siap. Ada 3 hari pameran, ada expo 3 hari, maka mereka bersiap-siap, mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka berletih-letih menyiapkan barang dagangannya, menjual sabar di stand masing-masing. Untuk bisa apa? Untuk bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena waktunya hanya 3 hari. Kalau itu untuk keuntungan dunia, bagaimana lagi dengan ganjaran akhirat? Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Kita tidak tahu masih bisakah kita bertemu dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Bahkan masih bisakah kita bertemu dengan Ramadan tahun ini atau tidak, kita tidak tahu. Berikutnya lagi kita tidak tahu. Masyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mengagungkan bulan Ramadan, maka dia akan diberi taufik oleh Allah untuk banyak beribadah pada bulan Ramadan. Sebagaimana para salaf, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, para salaf dahulu, para ulama zaman dahulu, mereka berdoa selama setengah tahun untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan setengah tahun lagi mereka berdoa agar Ramadan mereka diterima. Tidak lain karena mereka mengagungkan bulan tersebut. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, mereka benar-benar fokus dan benar-benar manfaatkan bulan Ramadan. Tidak ada satu detik pun terlewat kecuali bermanfaat bagi mereka. Tidak ada waktu mereka buang-buang, karena mereka isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang diberi taufik untuk bisa mengagungkan bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal soleh yang bermanfaat bagi kita, baik ketika kita hidup di dunia ini maupun kita nanti kelak meninggalkan dunia ini. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau kita ingin fokus untuk beribadah di bulan Ramadan, maka kita harus melakukan persiapan-persiapan. Di antara persiapan yang terbaik adalah kita benar-benar pelit terhadap waktu. Jangan sampai waktu kita terbuang di bulan Ramadan melakukan aktivitas kegiatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak nonton berita, terlalu banyak nonton komentar, terlalu banyak berkomentar. Di malam hari ngobrol, dihabiskan waktunya membuang-buang umur saja. Nah, kalau kita tidak punya waktu, bagaimana kita bisa melakukan ibadah?
Bagaimana kita bisa beribadah kalau kita tidak punya waktu? Ibadah butuh waktu. Baca Quran butuh waktu. Menghatamkan Quran juga butuh waktu. Silaturahmi butuh waktu. Maka yang paling penting bagi kita di bulan Ramadan, kita harus jadi orang yang pelit waktu. Sadarkah kita bahwa di setiap detik yang kita lewati di bulan Ramadan, semuanya mempengaruhi nasib kita di alam barzakh kelak. Semuanya akan mempengaruhi nasib kita di alam barzakh. Bahkan nasib kita di akhirat kelak. Maka jamaah sekalian, persiapkan diri kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu kita beribadah semaksimal mungkin. Sebisa kita, bagi laki-laki punya kewajiban sholat berjamaah 5 waktu di masjid dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kuantitas ibadah ditambah, kuantitas ibadah ditambah, kualitas ibadah ditambah, karena Allah dalam tanda kutip sedang mengobral pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Allah sedang mengobral ampunan. Allah sedang mengobral surga di bulan Ramadan yang tidaklah lama, hanya 1 bulan saja. Kemudian kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita habiskan waktu kita untuk berleha-leha saja. Kemudian kita santai-santai saja. Lihatlah, Nabi SAW lebih semangat di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah sangat dermawan sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di puncak-puncak kedermawanan tatkala di bulan Ramadan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihi salam, kemudian beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian ulama, inilah sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih giat beribadah, lebih giat lagi bersedekah di bulan Ramadan. Karena hari-harinya dilalui dengan Jibril membaca Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran, kemudian dia mengambilnya, mengamatinya, mentadaburinya, maka ringan baginya dunia ini. Dia tahu bahwa hidup ini cuma sementara. Ya, hidup ini adalah sementara. Umat Nabi Muhammad antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit sekali yang bisa melalui itu. Dia tahu bahwa harta juga tidaklah bermanfaat ketika kita sudah meninggal, kecuali kalau orientasinya adalah harta itu untuk akhirat. Maka lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi di puncak-puncak dermawan ketika di bulan Ramadan. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyimpulkan bagaimana dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedermawanannya melebihi daripada angin yang berhembus. Maksudnya apa? Angin berhembus. Angin tersebut cakupannya luas dan cepat. Angin berhembus cepat, berhembus dan mengenai banyak daerah. Demikianlah kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cepat dan mencakup banyak orang. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kita harus semangat berdoa. Masih ada waktu bagi kita untuk berdoa. Ya Allah, wafiqna fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik untuk bisa beribadah kepadamu di bulan Ramadan. Jadikanlah bulan Ramadan sebagai langkah untuk kita memperbaiki diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah sekarang? Kita evaluasi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan harusnya bisa lebih baik. Bagaimana hubungan kita dengan istri kita? Bagaimana dengan suami kita? Bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita? Harus lebih baik.
Di dalam bulan Ramadan, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, dengan orang tua kita harus lebih baik. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran harus lebih baik di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa banyak beribadah, banyak bertilawah, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, lebih khusyuk di bulan Ramadan, lebih mudah meneteskan air mata karena dosa-dosa kita. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk masuk surganya Allah, dan semoga kita dimudahkan untuk bertemu di bulan tersebut. Demikian khutbah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi khatib pribadi dan antum sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana fir lana wa li walidayna sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.